Masih. Ya kono didol goblok. Ngono. Apakah seorang penceramah yang viral karena menghina atau mencaci maki dengan kata-kata goblok yang ditujukan kepada seorang bapak penjual es teh dan air kemasan bisa diproses hukum berdasarkan aturan hukum atau ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia? Seperti yang kita ketahui, baru-baru ini sedang viral video tentang kisah sedih seorang bapak penjual es teh dan air kemasan karena yang bersangkutan dihina atau digoblok-goblokin seorang penceramah. Karena kejadian ini, si bapak penjual es teh dan air kemasan tersebut selanjutnya mendapat dukungan atau simpati dari banyak masyarakat. Bahkan ada yang bermaksud akan memberangkatkan si bapak untuk umroh ke tanah suci. Terkait pertanyaan, apakah ada sanksi hukum bagi si penceramah yang sebelumnya menghina atau goblok-goblokin si bapak penjual es teh dan air kemasan berdasarkan hukum di Indonesia? Maka di sini kita bisa mengacu pada aturan atau ketentuan hukum yang mengatur tentang penghinaan ringan dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi, kalau tadi seandainya si penceramah tersebut itu tidak meminta maaf, atau katakanlah kalau sudah meminta maaf tapi si bapak tetap ingin bermaksud mengajukan upaya hukum, terlepas permintaan maaf itu karena kesadaran dari diri sendiri atau karena hilaf, penghinaan ringan seperti yang dialami dari si bapak penjual es teh atau air kemasan tersebut bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam pasal 315 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bunyinya, tiap-tiap penghinaan yang dilakukan dengan sengaja, yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik itu dilakukan di muka umum dengan lisan atau kata-kata, atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, maka terhadap si pelaku itu bisa diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak 4,5 juta rupiah. Kalau kita mengacu pada pendapat R. Susilo atau ahli hukum, ucapan-ucapan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan misalnya apabila kita memaki seseorang dengan mengatakan, mohon maaf, kata-kata anjing misalnya, atau asu, sundal, bajingan, dan kata-kata lainnya, maka hal ini dapat dikatakan sebagai penghinaan ringan. Jadi, eh, ini diartikan sebagai upaya untuk menjelekkan orang lain dengan cara ini tidak bersifat pencemaran nama baik. Jadi, kata-kata penghinaan harus dilakukan di depan umum, baik itu secara tertulis atau secara lisan dengan langsung melalui ucapan. Jika tidak dilakukan di depan umum, maka agar pelaku dapat dihukum, maka orang yang dihina itu harus ada di tempat kejadian atau melihat atau mendengarnya sendiri dari kata-kata si pelaku. Apabila dilakukan dengan surat atau tulisan, maka kata-kata tersebut harus dialamatkan atau ditujukan kepada orang yang dihina. Kata-kata atau kalimat yang sifatnya dapat disebut menghina tergantung pada tempat dan waktu, termasuk penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi di muka si korban, atau melakukan sodokan, dorongan, atau tempelengan, atau dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi kalau perbuatan tersebut itu tidak seberapa keras, maka hal ini juga atau perbuatan ini juga bisa dikategorikan sebagai penghinaan. Dengan catatan, karena penghinaan ringan ini merupakan delik aduan, maka korban yang merasa dirugikan bisa membuat laporan polisi agar perkara penghinaan ringan ini bisa diusut. Artinya, kalau tidak ada laporan polisi dari si korban, maka tidak bisa diproses hukum oleh pihak kepolisian. Jadi, secara hukum,
si bapak penjual es teh atau air kemasan sebenarnya mempunyai hak untuk melaporkan si penceramah atau si terduga pelaku kepada pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana penghinaan ringan. Dengan harapan misalnya langkah ini bisa memberikan efek jerah kepada si pelaku, termasuk orang lain, dan menunjukkan bahwa setiap orang mempunyai harkat dan martabat yang harus dihormati oleh setiap insan manusia. Pesan moralnya, setiap ucapan kita ada konsekuensinya. Dalam hukum atau agama manapun, menghina atau merendahkan orang lain adalah tindakan tercela, sehingga apa yang kita ucapkan bisa membawa akibat atau konsekuensi hukum yang serius dan nantinya harus kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Sang Pencipta. Sebagai catatan penting, setiap orang yang bekerja keras untuk keluarganya adalah pahlawan buat keluarganya dan mereka layak untuk dihormati, bukan untuk dihina. Mari kita hormati perjuangan setiap orang, apalagi yang dikerjakan itu halal untuk menghidupi keluarganya, terlepas dari apapun itu pekerjaan atau profesi yang dilakukan dari si bapak tersebut. Ingat, kata-kata kita mempunyai kekuatan, apalagi kita sebagai seorang tokoh agama atau public figure dan pejabat publik pula. Jabatannya tidak main-main, putusan khusus presiden. Mari kita gunakan kata-kata kita untuk kebaikan, bukan untuk menghina atau menyakiti orang lain. Demikian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat atau berguna buat kita semua. Salam dari saya.